Kemudian saya ucapkan juga terima kasih telah memberikan saya amanah ini ya. Saya bukan berarti menggurui, bukan berarti lebih paham, lebih pintar, tapi di sini kita bersama-sama saling mengingatkan untuk Ramadan ini memang spesial Pak. Bukan hanya Pak Pramu ya yang spesial, hari keberapa ini udah nyambut Ramadan, tapi kita juga sama. Sebenarnya saya di Ardeko itu besok Pak hari terakhir. Kebetulan ini momen saya izin pamit. Itu. Salawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Kepada beliaulah kita bersandarkan meminta syafaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berkat perjuangan kegigihan beliaulah pada kesempatan ini kita bisa menikmati nikmatnya iman, manisnya iman, bertatap muka dengan berbeda-beda karakter, berbeda-beda sifat, berbeda-beda tempat lahir, tapi alhamdulillah di BWS ini dengan manajemen yang sangat-sangat saya banggakan berkumpul untuk menatap Ramadan yang lebih baik. Bapak Ibu yang saya hormati, mengingat daripada Ramadan ini memang kita butuh kesiapan yang memang butuh perhitungan, baik dari materi, baik juga dari rohani, termasuk juga perhitungan dalam jangka panjangnya. Itu adalah di akhir daripada Ramadan itu kita akan mendapatkan predikatnya apa. Nah, dalam kesempatan ini sebenarnya Ramadan itu selalu diingatkan oleh teman-teman kita terlebih dahulu. Ustadz-ustadz yang kemarin, yang sore kemarin sering kita dengarkan di TV, di YouTube dan lain sebagainya. Ramadan itu adalah momen di mana kita mendapatkan pencerahan, ngecas kalau bahasa HP ya, ngecas. Sudah setahun, kadang-kadang kita ini ditanya Islam, sholat. Islamnya apa buktinya? Di KTP saya Pak Islam, tulis KTP. Sholat. Kapan terakhir? Kayaknya tahun kemarin ya Pak. Ya. Lebaran tahun kemarin. Ya. Bisa baca Al-Quran? Bisa. Zakat. Di luar sana masih banyak yang ngantri untuk kerja. Ya. Bahkan saya Pak sering menerima lamaran, Pak anak saya mau sekolah ini. Tapi kita terlewat dari itu, kita harus menerima memang profesional itu, tanpa harus melihat, aduh ini anaknya janda, aduh ini bapaknya nggak ada. Kita memang harus menyesuaikan itu. Kemudian apa yang harus kita persiapkan untuk Ramadan ini? Itu. Yang paling atas kita segitiga sama kaki dalam Islam. Ada yang paling atas adalah Islam. Islam itu adalah agama yang mengatur tata cara kehidupan kita. Di dalam Islam itu juga adalah termasuk cara sholat, cara beribadah, cara puasa, cara zakat, dan cara naik haji. Itulah syariat Islam. Makanya saya tanya tadi Islam. Semua kita pada dasarnya Islam. Ya. Terlepas itu dia lahir nantinya Kristen, Majusi, Muslim, atau Nasrani, atau Yahudi, itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Terlahir dalam keadaan fitrah. Fitrah itu Islam. Fa'abawahu yuhawidani. Orang tuanya lah yang membuat dia itu Yahudi. Fa'abawahu yunasirani. Orang tuanya lah yang membuat dia Nasrani. Fa'abawahu yumajjisani. Orang tuanya lah yang membuat dia Majusi. Kita kalau sudah punya istri, sudah punya anak, inilah PR kita untuk mengatur anak kita di rumah. Yang paling pertama Islam. Saya nggak banyak bahas tentang Islam. Yang kedua adalah iman. Iman itu
di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanus, ya ayyuhallazina amanu, Allah panggil kita itu dengan amanu, iman. Bukan ya ayyuhallazina misalnya Islam, karena kita semuanya Islam. Islam belum tentu beriman, banyak Pak. Tadi saya bilang, misal kita ditanya Islam kapan mulai? Sejak lahir saya Islam, sejak Islam. Iman itu artinya kepercayaan. Kalau dalam definisi Islamnya, iman itu takrirum bil lisan wa tasdiqum bil qalbi waf'alul bil arkan. Diucapkan oleh lidah, dibenarkan oleh hati, diamalkan oleh anggota badan. Itulah iman. Kita sebut Islam tapi kita nggak sholat, berarti belum iman. Kita disebut Islam tapi tidak zakat, ya, artinya kita belum iman. Disinilah rentetan segitiga sama kaki, ya, namanya iman. Jadi iman inilah yang memacu kita supaya apa yang dinamakan Islam itu kafahnya itu di iman. Jadi takrirum bil lisan, diucapkan oleh lidah atau lisan, wa tasdiqum bil qalbi, dibenarkan oleh hati, wa af'alun bil arkan, dikerjakan oleh anggota badan. Itulah iman. Tanpa tiga definisi ini, imannya nggak sempurna. Kita ucapkan misalnya apa, rukun Islam ada berapa? Hafal, ada 5. Pertama, syahadat. Kapan terakhir kali syahadat? Kayaknya tahun kemarin Pak. Padahal setiap sholat kita ada syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gitu. Kemudian rukun iman Islam yang kedua apa Pak? Rukun Islam, mendirikan sholat. Kemudian yang ketiga adalah puasa. Kemudian yang keempat adalah zakat. Yang kelima naik haji. Itu pun kalau mampu, ya. Mampu dalam artian mampu keuangan, mampu dalam segala hal, termasuk mampu anggota badan yang berjalan. Gitu. Kemudian iman, kita juga harus tahu iman ini rukunnya apa saja. Pertama, iman ini kita iman kepada Allah, percaya kepada Allah. Kemudian percaya kepada malaikat. Kalau dulu Pak, kalau saya masih kecil-kecil dulu, iman percaya pada malaikat itu ada berapa? Ada 10. Itu wajib dihafalkan. Kalau anak-anak kita sekarang jauh Pak, jauh sekali. Malaikat ada berapa? Tahunya cuma malaikat maut. Iya sekarang Pak, tahunya hanya malaikat maut. Hati-hati, apalagi kerja di rumah sakit, malaikat maut tuh tinggal ting ting. Ya. Malaikat itu ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Itu. Jadi kita mesti hafal. Untuk apa? Untuk anak-anak. Makanya tadi kita bilang, kita ciptakan generasi anak-anak yang memang tahu. Ya, sekarang ini jangankan agama Pak, pelajaran PMP pun sudah hilang. Etika. Nah, di ujung segitiga yang saya bilang tadi sama kaki, itulah adalah namanya ihsan. Ihsan inilah yang menyempurnakan agama kita. Karena Nabi diutus ke muka bumi ini, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nabi itu diutus ke muka bumi ini, salah satunya adalah menyempurnakan akhlak. Itulah ihsan. Di dalam pekerjaan, kita bekerja sebagai umpamalah di bank, teller, ya. Disinilah ihsan. Kita bekerja tanpa diawasi, selalu dalam keadaan sigap.
oh ini uangnya bukan punya saya nggak boleh ambil nih. Kalau saya ambil, Allah lihat. Itulah ihsan. Kita tidak melihat Allah, tapi seolah-olah kita merasa Allah itu melihat kita. Apalagi sekarang sudah dibantu CCTV, ya susah lah, ya. Makanya sering dibilang, oh kalau aku dulu bakso Palembangnya makan aku baik laju, gratis kalau kata orang dulu, kata orang Palembang. Ke mall laju gratis, ini gratis ngapu. Kalau dulu kan CCTV, kalau sekarang itu buang, ya, itu. Tidak baca ngapu-ngapu kalau bahasa Palembang. Di situ ihsan inilah kita diajarkan. Di ihsan ini tidak boleh mengambil hak orang lain, sesuatu yang bukan hak kita ambil. Itulah ihsan. Walaupun pada dasarnya sampai kita resign, sampai kita berhenti tanpa diketahui oleh atasan. Hafal Yasin, surat Yasin ayat 63, coba cek. Apa salah? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kata Allah, tutup bibirnya. Mungkem. Ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Waktu kalimuna aidihim, tangan anggota badan itu dapat berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki kita ini menjadi saksi. Bima kanu yaksibun, apa saja yang telah kita lakukan di dunia. Di bibir ini kena kuncitku. Adonian, aku kejingo. Ngerti bahasa Palembang Pak ya? Enggak. Ya. Betul. Baru 4 hari Pak. Nikmati dulu Pak jalanan macet. Jadi di akhirat kelak, kalau bahasa apa ya, penerjemahan bahasa Indonesianya itu memang betul. Saya menjadi saksi. Waktu itu saya mengambil uang ini di laci ini. Ya. Memang betul pada saat itu saya jahil tangan saya, helm si A saya sembunyikan di situ. Memang betul saya sering ke masjid, ambil yang baik, tukar yang buruk. Memang betul itu. Memang betul pada waktu memang benar saat itu saya bicarakan si A, si B, ini itu. Kalau saya Pak sering buat status WA, status WA yang khususnya, itu lebih kepada edukasi. Kadang-kadang ada yang terakhir saya kemarin buat status wajah ibu-ibu atau emak-emak yang lagi kalau buka status saya itu ada emak-emak yang lagi ngerumpi. Wah lucu Pak, lucu. Wajahnya orang-orang yang lagi ngerumpi, betul. Ya. Ternyata pas saya lihat di video itu ternyata memang begitu Pak. Bukti bahwa orang yang membicarakan orang lain itu dari raut wajahnya pun udah jelek, betul Pak. Betul Pak. Kalau mau nanti saya kirim Pak. Ya. Betul. Jadi kadang-kadang dia tuh seperti mimik yang menggambarkan bahwa menceritakan itu meyakinkan orang yang dilihat, yang dibicarakan itu memang betul itu. Ya. Itu. Jadi di akhirat kelak itulah Pak Bu yang akan kita terima. Nggak bisa lagi kalau bahasa Palembangnya nambah budi, ya. Nggak bisa lagi, nggak akan bisa, karena bibir kita kena kuncit, ya. Mending kalau kena kuncit ini mungkin kena jahit. Itu. Bapak Ibu yang kami hormati, yang dimuliakan Allah, berbanyaklah bersyukur. Banyak teman-teman kita yang tahun kemarinnya ikut Ramadan, tahun ini wallahu a'lam kita bisa lihat, bisa dihitung dengan jari. Tahun kemarin siapa yang meninggal? Teman saya ada pengawas saya kemarin satu, namanya Agus Wirko, mungkin Bapak tahu ya. Itu. Pernah di sini juga. Pernah di sini juga. Nah, jadi itu salah satunya ada penyebab
penyebabnya adalah sering makan pedas Pak. Hati-hati Pak, makan pedas. Walaupun ajal itu adalah rahasia, ya. Salah satunya penyebabnya itu Pak. Jadi khusus untuk mudah-mudahan kita di sini dalam keadaan sehat walafiat hingga akhir hayat. Ya, itu. Ya, masih banyak teman-teman kita yang tidak merasakan momen-momen seperti ini. Ya, dan bersyukurlah kita berada di keluarga besar BWX. Kenapa saya bilang begitu? Banyak Bu, Pak, di tempat kerja lain momen seperti ini tidak ditemukan. Ya, momen seperti ini tidak ditemukan. Banyak. Bahkan teman-teman kita ada yang bekerja, THR-nya nggak dapat. Ya. Makanya kita wajib bersyukur. Sering saya juga buat status, jangan lupa ucapkan alhamdulillah. 2 menit kemudian ada WA, Pak, bisa pinjam uang Pak. Betul. 100 dulu. Iya, betul Pak. Terkadang itu saya berikan media itu kita manfaatkan untuk edukasi. Tapi kadang-kadang mereka beranggap, ini dapat rezeki nih. Itu pinjam dulu nih. Yang anehnya nggak dapet, saya dimusuhin Pak. Itu udah sering Pak, Sering saya ucapkan itu, jangan lupa ucapkan alhamdulillah. Padahal itu saya edukasi kepada teman-teman yang sering kepo dengan status, bener Pak. Kadang-kadang kita lagi nggak ada kerjaan lihat status, ini ya. Kadang-kadang ya itu Pak. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Untuk menyikapi Ramadan itu memang harus kita siapkan dari awal. Segitiga sama kaki tadi, Islam, iman, ihsan, itu memang harus sama. Penyempurnanya adalah ihsan. Nah, lalu apa yang harus kita siapkan di menghadapi Ramadan? Kita ingat dulu Islam dulu nih. Islam ini mengatur salah satunya bersuci. Ya, bagaimana cara kita bersuci dengan baik dan benar boleh diperiksa dari beberapa mazhab yang kita ketahui, Hambali, Maliki, Hanafi, Syafi'i. Kitab fikih itu diawali dengan kitabut thaharah, kitab bersuci. Ya, kenapa bersuci ada 2, ada hadas besar, ada hadas kecil. Ini kadang-kadang masalahnya sepele Pak, Bu. Kadang-kadang mau nikah, saya sering nih jadi saksi nikah. Saksi, saya panggil dulu. Bisa mandi junub? Aku pada mandi junub. Bener. Cowok, cewek sama. Aduh Pak, bayangkan akil balik itu kalau cewek umur 9 tahun, ini kita ngomong agak vulgar ya. Cewek 9 tahun itu kadang-kadang sudah mendapatkan istimewa. Ya, cewek. Kalau cowok itu nunggu notifikasi. Ya. Kadang-kadang umur 15 tahun belum dapat notifikasi, tapi batasannya 15 tahun yang Pak David ya. Ya. Kalau cowok itu menunggu notifikasi. Ya. Mimpi lah ya, lebih ini ya. Itu. Dari bayangkan ketika dia akil balik sampai mau nikah di umur kadangan belasan tahun, umur 20 lah paling cepat ya nikah ya. Sampai kadangan umur 30 tahun ditanya mandi junub nggak bisa. Bayangkan berapa kali Pak, berapa kali dia potong rambut, berapa kali potong kuku, berapa kali dia potong kumis, berapa kali dia sholat, berapa kali dia puasa, berapa kali dia masuk masjid, sedangkan dia tidak pernah mandi junub. Itu. Dan ini Pak, kita harus selektif dengan anak kita. Jadi persiapan kita Ramadan itu bukan cuma nahan lapar, aku biasa lapar. Kadang-kadang juga nggak puasa juga jam 3, jam 4 baru makan, ya kan? Karyawan kan? Sama Pak, saya juga gitu. Kadang-kadang lagi rapat, tanggung makan jam 3 sampai ke rumah baru makan. Akhir-akhirnya mak. Iya.
Penyakit karyawan itu tidak lain Pak, rata-rata mah. Rata-rata mah. Ya. Saya pernah di Lazada, itu tim saya di sorter. Saya selalu buat rentetan atau list obat-obatan di P3K itu Pak. Ada juga Promak di situ. Promak sama minyak kayu putih gitu. Saya cek setiap tanggal 20-an Promak ini 2 kotak itu habis. Promak 2 kotak habis. Ini saya tanya-tanya. Saya izin sama pimpinan, Pak, bisa enggak Pak kita cek ini Promak ini diapain ya? Setelah saya lihat itu kan kalau tim sorter itu 24 jam Pak. Malam ya yang pasti. Ternyata mereka itu udah lapar pakai Promak. Betul Pak, betul. Hati-hati Pak. Makanya pada waktu itu keluarlah kita peraturan Promak, obat-obat generik yang dibeli di warung atau toko biasa itu tidak boleh dipakai tanpa resep yang diberikan. Karena pengaruh Pak. Ternyata Promak itu kalau kita sering makan banyak, asam lambung kita itu tidak normal, jadinya netral. Itu saya kemarin konsultasi Pak, masalah itu. Jadi terlalu banyak makan Promak, yaitu asam lambung kita netral. Padahal asam lambung itu digunakan untuk membasmi racun dalam badan kita. Tapi sekarang ini kenapa sakit? Biasalah asam lambung aku naik Pak. Benar itu bahasa Palembang Pak, biasa asam lambungnya naik. Padahal bukan asam lambung jadi salah. Itu. Nah, dari persiapan itu Pak, mandi junub saja itu sudah bermasalah. Kemudian apalagi mandi mandi besar. Wudu misalnya. Wudu itu ketika kita akil balik mukallaf namanya Pak, namanya Bu ya mukallaf, kita sudah diberati dengan hukum syarat. Artinya sholatnya sudah wajib. Anak 9 tahun nggak sholat wajib kita pukul. Ya, tapi jangan di tempat yang berbahaya. Ya, anak umur 9 tahun Pak, wajib kita pukul kalau dia tidak sholat. Kemudian wudu. Nah, wudu ini kadang-kadang kita kan kalau mau sholat mau wudu dulu. Tapi gimana kalau wudu kita benar, kalau janabahnya tadi nggak benar? Mungkin ada yang tanya-tanya, aduh, aku bayar lupa ini mandi junub baca cak mana? Iya. Iya, jangan buka YouTube aku lagi. Hati-hati ya dengan pelajaran yang ada di YouTube. Karena YouTube itu terlalu global, ya, terlalu global. Carilah mentor-mentor atau ustadz-ustadz yang memang punya rekam jejak yang baik. Itu. Kemudian dari toharo itulah kita bisa memastikan kita ini beribadah benar atau salah. Ya. Bagaimana cara kita wudhu, bagaimana cara kita sholat. Setelah wudhu baru kita sholat. Nah, sholat ini juga kita harus paham. Pahamnya di mana? Gak mungkin lah Pak Bu, kita bulan puasa cuma puasa doang, sholat enggak. Ada saya juga dengar sering ustadz bilang puasa pahalanya beda, sholat beda, sholat puasa ya enggak lah. Puasa itu adalah ibadah tahunan, sedangkan sholat itu ibadah rutinitas setiap hari. Alhamdulillah ya, Nabi Muhammad pada waktu Isra wal Mi'raj dikasih hadiah cuma 5 waktu. Coba bayangkan awal-awalnya 50 waktu. 5 waktu ini aja saja gimana Pak? Kadang-kadang ditanya sholat, kapan sholat? Tahun kemarin Pak. Sering Pak saya tanya teman-teman, kapan terakhir baca Al-Quran? Kayaknya Ramadan kemarin Pak. Itu pun cuma barengan. Itu. Padahal di dalam sholat ada Al-Quran.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Itu juga ayat Al-Quran, surat Al-Fatihah. Ada lagi untuk Ramadan ini Pak, memang persiapannya memang bukan semata-mata hanya puasa, sahur, buka, sahur, buka, sahur, buka. Lemak, saya puasa cukup tidur di rumah. Setelah sholat subuh jogging, tidur. Pas pulang ke rumah, tidur di rumah, bangun jam 4 sore. Maghrib buka. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa la rizika abartu. Itu langsung berbuka puasa. Enggak juga gitu Pak. Ya, puasa itu banyak, bukan cuma menahan lapar. Berharap setelah Lebaran itu predikat kita seorang Muslim itu tetap berada di frekuensi yang sama. Mentang-mentang puasa udah aman. Nggak lagi lah saya. Besok pulang lagi. Ya. Hanya di bulan Ramadan. Hati-hati, Lebaran itu puasa juga bulan Ramadan ada yang halal tapi belum diperbolehkan. Banyak, contohnya makan minum. Nasi, rezeki yang kita dapat, halal kita makan, halal kita dapatkan. Di bulan Ramadan pada saat yang tepat, belum waktunya, itu nggak boleh kita makan. Batal puasanya. Apalagi sudah suami istri. Kalau bahasa Palembangnya takut telah juantu. Hati-hati Pak, Bu ya. Kalau sudah punya suami, punya istri, agak ya jangan terlalu sering dekat-dekatan kalau siang hari. Ya, karena kenapa? Sanksinya berat Pak, sanksinya berat. Ya, bulan Ramadan kita lagi puasa, ada rasa jud, ya, apalagi pengantin baru Pak. Ya. Kalau saya punya cerita sedikit. Waktu itu saya di Bangka, saya punya teman pengantin baru. Nah, jadi ketika kita bekerja barengan, ini kan biasanya kan nggak pernah pulang Pak, jam istirahat. Tahunya pulang. Ini saya heran, kenapa ini tiap jam istirahat pulang? Setelah pulang dari istirahat itu wajahnya semeringah seger. Iya. Setelah beberapa tahun dari itu, saya baru sadar ternyata begitu. Ya, karena pengantin baru itu Pak memang pantangan tersenggol kalau bahasa Palembang. Bentuk jahat. Hati-hati bulan Ramadan. Ya, kalau kita ini lakukan atau disengaja tanpa sengaja, kiparat Pak. Ya, kiparat itu puasa 2 bulan berturut-turut atau selama 60 hari puasa. Hukumannya, ya, artinya berturut-turut. Kalau selama misal sudah puasa 58 hari, masih 2 hari lagi, batal puasanya, ulang lagi puasanya. Saking beratnya hukuman melakukan jima di siang hari. Kalau tidak sanggup memberi makan 60 yang paling miskin, ya. Kadang-kadang Pak, kita lah yang paling miskin. Benar, ya. Nah, mau kasih orang makan fakir miskin 60 orang ya, itu. Ternyata di perhitungan penghasilan kita termasuk orang miskin. Jangan Pak, ya Bu ya. Jauhi hal-hal semacam itu. Kalau makan lupa, itu adalah rezeki.
minum lupa itu rezeki. Tapi kalau yang seperti itu, wallahu a'lam bishawab, bukan rezeki itu. Tapi Pak, ada Pak teman saya, karena dia ini pengen betul, udahlah, aku batalkan bayar dulu puasanya, makan minum dulu, kerja seperti itu, sama Pak hasilnya. Karena tujuannya seperti itu. Iya, itu. Jadi momen bulan Ramadan ini bukan cuma momen nahan lapar sama haus. Tapi maaf ya, yang bagi yang bujangan sama gadis, ya ini sekedar cuma pengetahuan. Ya, untuk mandi junub tadi balik ini hafal kelak. Ya. Kalau wudu, ya, kalau wudu mungkin kita hanya mandi